Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21. Kekuatan gaib Tata Gata. Sinvasyang Sutra Teratai. Episode 1784. Segala dharma adalah tak terhingga dan alam dharma adalah tak terbatas. Alam dharma adalah maha luas, tiada berbatas dan tak bertepi. Segala dharma adalah sulit dibayangkan, terdapat selamanya di dalam. Karena segala dharma adalah tiada habis-habisnya, maka alam dharma juga tiada berbatas. Bersungguh hati, benar bahwa alam dharma adalah maha luas, tiada berbatas dan tak bertepi. Segala dharma adalah sulit dibayangkan. Untuk ini kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Di manakah dharma itu? Setiap hari selalu mengatakan seperti ini kepada semua orang. Harus bersungguh hati. Mendengar dharma harus meresap ke dalam batin. Harus dipahat dan diingat di dalam hati. Dharma apakah? Hanya mendengarkannya seperti ini saja? Apakah hanya dengan mengingatnya di dalam batin saja? Jika hanya mengingatnya di dalam batin, yang telah saya katakan, Anda telah mengingatnya. Dan bagaimana dengan yang lain? Semestinya setiap orang yang mendengarkan, semuanya mengingatnya di dalam batin. Dan jika dharma diingat oleh semua orang di dalam batin, apakah masih ada yang tersisa? Ada. Berapa banyak pun orang yang menghirup dan menerima dharma. Dharma selamanya tidak bertambah dan tidak berkurang. Di manakah itu? Di alam dharma. Alam dharma adalah maha luas. Dimanapun yang ada ruang kosong, maka akan ada dharma. Bahkan jika tidak ada ruang kosong, membiarkannya berdesakkan rapat-rapat. Di dalamnya tetap sama memiliki dharma. Anda ingin mengemas barang-barang ini. Barang-barang ini, mengapa saya tidak bisa memasukkannya lagi? Baru saja ketika penutupnya dibuka, jelas-jelas disusun dengan sangat baik. Saya sekarang telah mengeluarkan barang-barangnya dan memasukkannya kembali. Menyusunnya seperti sebelumnya. Mengapa tetap sama penutupnya tidak bisa ditutup lagi? Orang yang bisa menyusunnya datang. Metodenya yang sama. Cara menyusunnya sama. Setelah diletakkan barang-barangnya, menutup penutupnya dengan rapat-rapat. Sedikit pun tidak ada perbedaan. Ini sebenarnya mengapa? Berbeda sehelai rambut saja perbedaannya akan sangat banyak. Kehilangan ribuan mil, perbedaannya sangat banyak. Jadi dikatakan bahwa benar-benar ditutup rapat, barang-barang tidak akan rusak. Ia memiliki metode, dharmanya sendiri. Dharma ada di mana-mana. Metode seperti itu, Buddha Dharma dan Dharma duniawi. Semuanya disebut dharma. Jadi, dharma mengandung prinsip yang tak terhitung jumlahnya, tidak terbatas, dan tak bertepi. Karena tidak memiliki bingkai tepi, maka ia juga tidak memiliki kedalaman atau ketinggian. Inilah dharma. Dipenuhi dengan dharma. Jika atmosfer kita kekurangan oksigen, manusia tidak akan mampu hidup dan berfungsi di sini. Mereka tidak akan mampu bernafas di atmosfer ini. Segala sesuatu dalam atmosfer ini adalah dharma. Keselarasan 4 unsur utama adalah dharma. Kita dapat menggunakan semua jenis objek, metode, bahasa, suara, dan sebagainya yang berbeda. Dan kita tidak akan pernah mampu selesai menjelaskan dharma ini. Oleh karena itu, dharma sulit dibayangkan. Sulit untuk menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan kita untuk memahami semuanya. Jadi, dharma apa yang harus saya ajarkan? Tetapi,
apa yang ingin diajarkan adalah sesuatu yang kalian mengerti. Saya merasa naskah sutra yang Buddha ajarkan ini adalah hal yang paling dibutuhkan dalam hidup kita, diterapkan ke dalam hubungan antar sesama manusia. Maka, ini merupakan ajaran yang sangat bagus. Ini disebut jalan bodhisattva. Dan para makhluk mempunyai cara. Para makhluk mengalami penderitaan. Bodhisattva dan para makhluk mempunyai cara. Para makhluk mengalami penderitaan. Bodhisattva tidak pernah jauh. Mereka masih tetap muncul dikarenakan para makhluk. Jadi, apa perbedaan antara mempunyai jarak dan tidak mempunyai jarak? Kita mendengar dan merenung. Karena kita juga memiliki jarak dengan Buddha. Bodhisattva di era Buddha juga mempunyai jarak dengan kita. Kita sekarang menggunakan prinsip kebenaran Buddha dan sebutan digunakan di dunia ini. Buddha berkata bahwa bodhisattva adalah sebutan bagi seseorang yang dapat menyelamatkan orang lain. Makanya, kita menggunakan bodhisattva sebagai sebutan untuk menggambarkan orang yang menyelamatkan orang lain. Begitu juga dengan sebutan praktisi. Agar orang lain menyebut kamu dengan sebutan ini, kamu harus melakukan hal-hal ini. Kamu harus mempunyai hati penuh cinta kasih dan suka membantu orang lain. Kamu harus bersedia bersumbangsi. Jika kamu memenuhi kondisi ini, kamu akan disebut bodhisattva. Layak mendapatkan dengan sebutan ini. Benar, saya harus belajar untuk menjadi bodhisattva. Hari ini mungkin hanya sebutan bodhisattva. Besok saya harus maju lagi hingga menjadi bodhisattva yang layak dengan sebutannya. Beginilah kita di dunia ini. Bagaimana belajar dari Buddha dan belajar dari bodhisattva. Untuk belajar dari bodhisattva, kita harus menggunakan ajaran bodhisattva di dunia. Ajaran bodhisattva muncul karena ada makhluk yang menderita. Dengan cara apa yang kamu gunakan untuk dapat menyelamatkan para makhluk? Kita harus senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan itu. Sama seperti belakangan ini, tahun 2020, munculnya pandemi COVID. Wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Di Myanmar juga demikian. Pemerintah setempat juga memberlakukan pembatasan pergerakan, sehingga orang-orang sulit keluar masuk. Demikian juga dengan sektor industri dan perdagangan yang ikut terhenti, yang menyebabkan banyak pekerja dan buruh kehilangan pekerjaan. Tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Di tempat itu, insan suci Myanmar tetap terhubung berkat kemajuan teknologi. Melalui pembelajaran daring bersama master atau sefu, setiap kali master berbicara dengan negara manapun, mereka dapat mendengarkan. Ketika master berbicara dengan Thailand, Filipina, dan Indonesia, beberapa negara ini, master terus-menerus mengingatkan, dalam kondisi seperti ini, kalian harus secara khusus memperhatikan mereka yang memang berada di ambang kemiskinan. Jika mereka kehilangan pekerjaan dan berhenti bekerja, maka mereka akan langsung kehabisan bahan makanan. Tidak bisa memasak, tidak bisa hidup. Oleh karena itu, kalian harus perhatikan ini. Kalian harus segera membantu. Segera membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Kesulitan mereka adalah karena tidak bisa menjalani hidup. Kalian harus segera bergerak sebelum mereka mengalami tekanan batin. Bantu mereka semua sebelum semuanya terlambat. Kalian sudah mendengar
dan melihatnya. Melihat Thai TV, Marston memberitahu semua orang, kalian dapat belajar dari Filipina dan Thailand. Kita harus menjunjung aturan dan mematuhi dharma. Kita harus menggunakan hati yang penuh rasa hormat. Bagaimana memberinya kepada mereka. Sama halnya dengan masa lalu. Kita harus menjaga jarak sosial. Memiliki jarak dan juga etika. Kalian lihatlah Filipina, bagaimana mereka menyalurkan bantuan. Bagaimana Thailand menyalurkan bantuan. Mereka sangat bersungguh hati. Telah mendengar, telah melihat. Melihat televisi, Filipina menyalurkannya dengan cara demikian. Pergi ke setiap sudut jalan untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kapan akan disalurkan? Dengan metode apa? Agar kursi atau meja kalian dikeluarkan ke tempat tersebut. Kami akan menyusun barang-barang tersebut. Orang yang menerima, mereka akan mengikuti aturan. Demikianlah, setiap keluarga, setiap rumah tangga, mereka mengeluarkan kursi masing-masing. Si A, si B, masing-masing menuliskan namanya. Terima kasih, Seci. Ini di Filipina, waktunya tiba. Insan Seci Filipina pun tiba. Satu persatu diletakkan di atas kursi mereka. Bungkusan besar untuk keluarga besar. Bungkusan kecil untuk keluarga kecil. Dapat memberi mereka bekal untuk 2 bulan. Setelah diletakkan, orang-orang mundur. Berdiri di tempat yang jauh. Mereka yang menerima berjalan keluar dari rumah. Mulai terlihat orang-orang yang datang menyalurkan. Mereka juga dapat demikian. Kan-en menerima barang. Mereka juga membalas diberkati. Demikian berjarak memiliki etika. Gambaran yang indah Thailand. Master juga memberitahu mereka, kalian nonton Thai TV. Mereka melihat sampai Filipina dan Thailand juga pergi merenungkan. Sangat tepat. Giliran mereka pergi merencanakan. Barang-barang makin makmur, lebih banyak. Lagi pula, tata kerama lebih baik. 1 kali lebih baik dari 1 kalinya. Di Indonesia, makin besar, pergi mengundang tentara. Karena kedepannya Seci Indonesia dengan pemerintah sudah menandatangani 1 perjanjian kerjasama. Di tempat mana ada bencana, Seci dan pemerintah, tentara dan polisi harus bekerja sama. Barang kami siapkan dengan baik, tidak peduli apakah pengangkutan darat, laut, udara, mereka mau memberikan kepada kami. Bantu kita mengirim barang sampai tempat tujuan. Kali ini kita terhadap pemerintah mengatakan, kali ini barang kita sudah disiapkan dengan sangat baik. Orang kita tidak bisa, barang-barang kita ini harus diantar sampai ke depan pintu orang. Ini mungkin barisan tentara harus datang membantu. Oleh karena itu, pemerintah tidak masalah. Tentara dan kepolisian bisa menggerakkan anggotanya. Wah, hari itu saat membagikan bantuan, waktu 2 atau 3 hari membagikan bantuan. Barisan kepolisian dan tentara sangat panjang. Semuanya mengendari sepeda motor, memakai seragam sangat rapi. Tentara memakai seragam tentara, polisi memakai seragam polisi. Barisan yang sangat rapi. Sepeda motor yang dikendarai jaraknya sama. Seperti sedang parade, sangat agung. Mereka dalam kelompok besar, berbaris sangat panjang di sepanjang jalan, seperti sedang berparade, sangat agung. Di tempat tersebut, relawan Seci
dengan pimpinan seniornya melakukan serah terima barang bantuan dan berkata, "Insan Suci mempercayakan tugas ini kepada Anda untuk mengantarkan barang-barang ini ke tempat yang membutuhkan. Semuanya telah dialokasikan dengan baik untuk dibagikan ke alamat dan lokasi berbeda. Kami sudah mengalokasikan barang ini dengan baik. Sekarang kami mengandalkan kalian." Barang diserah terimakan lalu membungkuk. Kelompok yang gagah dan panjang ini penuh dengan etika, seperti para demiliter. Sungguh tidak mudah mereka meletakkan barang bantuan di atas motor. Paket per paket diikat dengan baik di jok belakang. Dengan satu aba-aba, motor tentara dan polisi mulai bergerak beriringan. Tidak ada yang lebih cepat atau lambat. Semua dalam kecepatan yang sama seperti orang yang gerak jalan, berlalu dengan kecepatan yang sama. Stasiun TV Dai Indonesia melakukan pengambilan gambar dari udara, dari jarak jauh maupun jarak dekat, sepanjang jalan, mengikuti tentara hingga sampai ke depan pintu rumah. Mereka tidak menaruh paket bantuan itu di kursi, tetapi memberi langsung ke penerima. Mereka mengenakan perlengkapan pelindungan diri. Mereka mendatangi rumah ke rumah, mengantarkan barang bantuan. Setelah aparat tentara dan polisi menyerahkan barang tersebut, mereka pun anjali dan membungkukkan badan, mengucapkan "Kan-en", sangat menggetarkan jiwa dan mengharukan. Inilah Dharma Suci. Pada saat seperti ini, ketika para makhluk sedang mengalami penderitaan yang paling berat, para bodhisattva menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Dahulu, mereka telah bekerja sama dengan negara dan badan amal, sehingga ketika menghadapi situasi seperti ini, mereka harus bekerja sama dengan semua orang dan memikul tanggung jawab dan upaya bantuan ini. Pemerintah sangat berterima kasih. Ini adalah untuk pemerintah, dan pemerintah seharusnya berkontribusi untuk rakyat. Terima kasih kepada Suci. Dengan tata krama Suci, kami pasti akan melakukannya. Saling berterima kasih dan saling bersumbangsi seperti ini. Semua gambaran ini sangat indah. Di Myanmar, Chinlan mengumpulkan para pengusaha lokal, relawan Suci, donatur, dan komite untuk menginspirasi semua orang agar turut berpartisipasi dalam pengepakan. Bantuan yang dikumpulkan juga tidak banyak. Mereka semua ikut membantu pengepakan. Dengan hati yang sangat tulus, mereka dengan penuh kehati-hatian mengantarkan bantuan tersebut ke setiap rumah satu persatu. Dengan penuh tata krama, dia meminta bantuan kepala desa untuk membantu menghimpau ke masyarakat dan mengatur distribusinya agar setiap rumah menerima bantuan dengan tertib. Seperti di Filipina, Thailand, mereka juga melakukannya dengan penuh ketulusan. Oleh karena itu, di antara ini mereka memulai dan tidak menyerah pada satu keluarga pun. Khususnya Chinlan mendengar saya berkata hari ini, "Aduh, seorang ibu memiliki 8 anak dan semuanya kelaparan. Sang ibu tidak berdaya. Merebus batu di dalam panci. Api menyala di bawah panci. Tapi, apakah ada beras di dalamnya? Tidak ada. Hanya ada batu." Setelah menceritakan kisah nyata ini, mereka mendengarkannya dan bersungguh hati. Mereka semua memiliki pendapat yang sama. Kita tidak boleh melewatkan satu pun dan mendistribusikan uang ini ke setiap rumah di seluruh desa. Maka dari itu, mereka khusus dan pergi mencari kepala desa, menyampaikan keinginan mereka.
berharap setiap rumah, termasuk yang miskin, yang kekurangan makanan, dan tidak memasak, semuanya tidak terlewatkan. Maka dari itu, kepala desa masih sangat bersungguh hati. Melihat ketulusan dan kesungguhan hati semua orang, dia pergi berdiskusi dengan pedagang beras. Kali ini akan memerlukan beras dalam jumlah yang sangat banyak. Bukan sedikit, maka juga meminta pedagang beras untuk bantu mempersiapkan. Diperlukan lebih dari 11.000 rumah tangga. Diperlukan lebih dari 11.000 rumah tangga. Jadi, apa yang dipersiapkan sendiri harus disiapkan dengan baik. Maka, perlu memberitahu lagi kepada penjual. Memberitahu mereka, kalian perlu menyiapkan 11.000 lebih. Ini juga sangat bersungguh hati. Mulailah menyiapkan karung beras dan tulis kata perenungan pada karung beras tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin agar kata perenungan ini ditulis pada karung beras yang dibagikan melalui kepala desa. Dan selama proses pembagian, kepala desa harus memberitahukan kata perenungan tersebut kepada penduduk desa. Ketika mereka datang untuk menerima bantuan, semua orang tahu tentang sumber beras dan tahu arti kata perenungan. Setiap rumah tangga harus mematuhi judul kata perenungan tersebut. Semua orang harus menjadi vegetarian. Setelah semua orang mendapat beras, pulang. Setiap rumah tangga harus menjadi vegetarian. Ini adalah pengajaran besar. Lebih dari 11.000 rumah tangga diberitahu, kalian semua harus menjadi vegetarian. Demikianlah kata perenungannya. Anda harus mengikuti aturan kata perenungan dan menjadi seorang vegetarian. Jadi, Anda harus menyimpan $1 sehari di celengan. $1 sebenarnya sangat sedikit dalam kiat Myanmar. Kurang dari 1 sen atau dolar Taiwan. Bisa $1 sehari dan semua orang harus menjadi vegetarian. Inilah yang mereka distribusikan kali ini. Dan ini adalah pengajaran besar yang sesungguhnya. Bagi orang miskin, 10 sen adalah angka. Benar-benar membangkitkan cinta kasih. Mengapa Anda harus menjadi vegetarian? Anda harus terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk gelombang atau pandemi ini. Karena umat Buddha ada di mana-mana. Agar mereka untuk tidak membunuh. Ini adalah aturan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jangan menyakiti makhluk hidup, jangan membunuh, dan jadilah vegetarian. Ini adalah aturan Sang Buddha. Semua orang menjadi vegetarian dengan cara ini. Ini adalah pengajaran besar. Rasanya semua orang benar-benar bersungguh hati untuk ini. Koneksi ini benar-benar dibuat dengan baik, terutama di Malaysia, Sabah di Malaysia Timur. Tempat itu bahkan lebih menyedihkan. Ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada langit, dan tidak ada tanah. Di mana mereka tinggal? Tinggal di atas perahu, di atas air. Seluruh keluarga tinggal di atas perahu. Tanahnya bukan miliknya. Atapnya tidak ada atapnya. Jadi perahu rusak itu di atas air kotor. Relawan kita, relawan Malaysia, pergi melihatnya dan membawa sesuatu. Awalnya sekarung bungkusan itu berisi sekarung beras seberat hampir 50 kg. Disertai minyak, garam, gula, kacang-kacangan, dan lainnya. Bungkusan itu seberat hampir 50 kg. Ke sana dan melihat perahu mereka seperti ini. Di atas air, di tempat pembuangan sampah. Mereka menilai
Jika beras diletakkan di situ, perahu akan tenggelam. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka memikirkan cara untuk naik perahu sendiri. Menyewa perahu. Mereka mengirim beras ke danau. Perahu-perahu kecil ini datang dengan sangat hati-hati. 30 kg per rumah tangga. Awalnya 50 kg. Namun, karena takut kapalnya tenggelam, mereka memisahkannya atau mengemasnya ulang. Dan kemudian melakukannya beberapa kali untuk mendistribusikannya kepada mereka. Tidak rela memberikannya kepada mereka semua sekaligus, karena itu akan mempengaruhi mereka dan perahu bisa tenggelam. Kita bayangkan, untuk menerima sekarung beras 50 kg saja tidak tahan. Tinggal di tempat seperti itu, perahu berada di air kotor, sampah, air hitam. Perahunya rusak parah, sampai ingin memberi mereka beras yang lebih pun takut perahu akan tenggelam. Jadi, para insan suci sangat bijaksana. Dengan cinta kasih mereka memberikan kepada mereka secara bertahap. Inilah bodhisattva dunia. Seperti inilah bodhisattva di dunia bersumbangsi dengan menggunakan kebijaksanaan. Saudara sekalian, terhadap para bodhisattva dunia ini, bagaimana kita tidak timbul rasa hormat terhadap mereka? Mereka sangat tersentuh dan benar-benar menggetarkan jiwa. Benar-benar menyentuh dari lubuk hati terdalam. Dimanapun, tidak peduli di negara berkecukupan seperti di Indonesia, di mana relawan bekerja sama dengan pemerintah, mengadakan pembagian bantuan dengan penuh formal dan bajik. Juga insan suci yang sangat bersungguh hati. Di Filipina dan Thailand, pembagian bantuan juga dilakukan dengan penuh kelembutan dan penuh hormat. Meskipun Myanmar bukan negara yang kaya, mereka juga masih bisa menginspirasi banyak orang untuk bervegetarian. Di Malaysia, mereka menghadapi banyak orang menderita. Para relawan juga bisa memberi bantuan dibagi beberapa tahap dengan perahu yang amat sederhana. Dengan cara ini, masuk ke dalam tempat tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Harus sangat hati-hati. Coba dipikirkan, bagaimana saya tidak merasa tersentuh, tidak kagum terhadap mereka. Sungguh tidak mudah. Inilah Dharma Bodhisattva di dunia. Pikiran benar-benar jernih, segalanya mengalir dengan lancar. Inilah semangat yang mengalir di dunia. Di tengah begitu banyak kesulitan, kalian bersedia memberi dengan penuh ketulusan dan cinta kasih. Selalu bisa terlaksana, sungguh luar biasa dan benar-benar tidak mudah dilakukan. Sehingga kita mengatakan alam Dharma adalah maha luas, tiada berbatas dan tak bertepi. Segala Dharma adalah sulit dibayangkan. Kita sungguh beruntung. Kita berada dalam Buddha Dharma yang sulit dibayangkan. Bagaimana Anda menerapkannya? Maka ia akan memiliki cara bodhisattva dan dunia ini. Metode untuk menolong orang yang menderita di dunia ini sangat banyak. Sehingga terdapat selamanya di dalam kapanpun bodhisattva berada di dunia ini. Dharma tidak akan terputus, semangat dan filosofi Buddha juga tidak akan terputus. Orang yang menderita karena para makhluk memiliki agregat, kerisauan batin, dan noda batin yang susah dilepaskan. Orang ini sedang berubah ke arah yang lebih baik. Gelombang berikutnya malah semakin bertambah. Ini disebut sebagai Dharma dari para makhluk. Singkatnya, para makhluk selalu menciptakan karma buruk. Penderitaan mereka akan susah untuk diakhiri. Akan tetapi, epidemi ini juga pada masa pandemi ini. Begitu banyak
orang yang dimulai untuk membangkitkan cinta kasih. Juga sungguh berharap bahwa pandemi ini dengan demikian berlalu secara perlahan, tanpa suara dan tanpa istirahat. Yang tertinggal hanya makhluk yang tersadarkan pada kehidupan. Menambah makhluk yang tersadarkan pada gelombang pandemi ini. Sehingga dikatakan, karena segala dharma adalah tiada habis-habisnya, maka alam dharma juga tiada berbatas. Pengajaran besar, sungguh sangat berterima kasih bahwa hal ini terjadi pada saat ini. Pada waktu ini, Buddha Dharma dapat menjadi sandaran saya, membuat saya memiliki cara, membuat insan suci dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata. Bagaimana saya tidak berterima kasih? Setiap saat dan setiap waktu dipenuhi rasa syukur. Mari, rasa syukur tanpa batas. Bagian naskah sutra selanjutnya. Tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib ini, menghabiskan waktu selama miaran koti asam kehyaya. Kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas, demi mempercayakan kepada orang-orang. Aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini, sepertinya tidak mampu menuntaskannya dalam Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Ya, saat itu Buddha menunjukkan kemampuan gaibnya kepada para bodhisattva. Visista Carita, para Buddha yang hadir dari 10 penjuru, dan seluruh makhluk yang berada di tempat tersebut. Di tempat yang begitu besar, ada begitu banyak Buddha belahan raga. Buddha belahan raga. Masih ada para bodhisattva yang hadir dari 10 penjuru, mendengar Buddha yang membahas masa lalu, menunjukkan orang-orang itu, para bodhisattva ini berada di sana. Berikutnya, mendengar Buddha mengatakan, kemudian Buddha menggunakan gerakan tersebut untuk menunjuk masa depan. Tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib ini, menghabiskan waktu selama miaran koti asam keya, kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas. Karena di masa lalu telah melalui begitu banyak perjalanan, menunjukkan dari kehidupan ke kehidupan telah hadir di dunia manusia. Sama juga untuk menolong para makhluk. Setelah Dharma sampai di paling akhir, kita masih harus menitipkan pesan. Setiap kehidupan ke kehidupan pun sama, yakni pasti ada sebuah pesan yang disampaikan. Sehingga berikutnya pasti ada sebuah pesan instruksi, yakni akan menyampaikan pesan seperti ini. Sehingga demi mempercayakan kepada orang-orang, aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini. Sepertinya tidak mampu menuntaskannya, yakni memberikan pesan untuk berikutnya. Masih ada banyak dharma, terus-menerus mengatakan masih ada sangat banyak dharma, sehingga kita masih harus sangat bersungguh hati dalam mendengar. Tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib ini, tanda keagungan dari Buddha adalah tak terbatas dan tak terbayangkan. Ini merujuk pada kekuatan gaib yang mengagumkan dan ditampakkan sebelumnya. Tak terhingga, tak terbatas, dan tak terbayangkan. Sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib ini, kita harus mendengarkan dengan seksama. Buddha berkata, masih banyak dharma yang belum disampaikan, dan masih sangat banyak yang perlu dijelaskan. Tak terhingga, tak berbatas, dan tak terbayangkan. Oleh karena itu, sekiranya aku menggunakan kekuatan gaib lagi, maka masih banyak hal yang perlu disampaikan.
tanda keagungan dari Buddha adalah tak berbatas. Karena tanda keagungan dari Buddha, meskipun Sang Buddha saat itu sudah lanjut usia, hampir 80 tahun, meskipun sudah tua, tubuhnya tetap agung dan penuh tanda keagungan. Di sekelilingnya, siapapun yang mendekat ke sisi Buddha akan merasakan aura positif dan kedamaian yang penuh berkah. Maka dikatakan, tak terbayangkan, masih tak terbayangkan. Kita pun sebenarnya masih belum benar-benar dekat dengan Buddha, tapi sudah bisa merasakan tanda keagungan dari Buddha dan kekuatan Buddha yang masih sangat besar. Ini merujuk pada kekuatan gaib yang mengagumkan dan ditampakkan sebelumnya. Dulu, kekuatan gaib yang Buddha tampilkan begitu mengagumkan, dan sekarang pun tidak berkurang sedikit pun. Menggunakan kekuatan gaib ini, seluruhnya ada 10 jenis. Mereka menggunakan kekuatan yang gaib, yang begitu besar saja, tidak mampu mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini sampai tuntas. Segala jasa kebajikan yang mendalam dan menakjubkan dari Tathagata sepenuhnya terhimpun dalam sutra ini. Itulah sebabnya tak habis diungkapkan. Menggunakan kekuatan gaib ini, seluruhnya ada 10 jenis. Dengan menggunakan kekuatan gaib yang begitu besar saja, tidak mampu mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini sampai tuntas. Jasa kebajikan sutra ini betapapun besarnya yang telah dikatakan di masa lampau, tetap tidak sebanding dengan jasa kebajikan dari sutra ini. Lalu, sutra apakah yang dimaksud? Yaitu sutra teratai. Meskipun begitu banyak jasa kebajikan yang telah disebutkan, sebenarnya tidak terlepas dari sutra teratai. Selain itu, bahkan setelah sutra ini selesai dibabarkan, bukan berarti semuanya telah berakhir. Semua jasa kebajikan yang terkandung di dalamnya masih terus ada dan tak berkesudahan. Oleh karena itu, segala jasa kebajikan yang mendalam dan menakjubkan dari Tathagata sepenuhnya terhimpun dalam sutra ini. Semua jasa kebajikan Buddha telah dipadatkan. Semua jasa kebajikan Buddha yang sangat esensial, dan semuanya ada di dalam sutra ini. Karena inilah harapan mendasar dari Buddha. Kini, melalui sutra teratai ini, Sang Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya. Dibabarkan hingga saat dia paling bersukacita. Kekuatannya pun sangat besar. Itulah sebabnya tak habis diungkapkan. Menghabiskan waktu selama miliaran koti, asamkeya, kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas, demi mempercayakan kepada orang-orang. Setelah menghabiskan waktu sedemikian lama, karena ingin mempercayakan sutra menakjubkan ini kepada orang-orang, itu sebabnya mempercayakan kepada 4 kelompok murid setelah parinirvana nanti. Menghabiskan waktu selama miliaran koti asamkeya, kalpa yang tak terhingga dan tak terbatas, demi mempercayakan kepada orang-orang. Petunjuk dalam sutra seperti ini ada banyak sekali. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Ini semua untuk disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Untuk disampaikan kepada 4 kelompok murid. Bukan untuk disampaikan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Tetapi diserahkan kepada 4 kelompok murid, yakni manusia di dunia. Kini hendaknya semua orang mendengarkan. Kemudian dipanggillah Bodhisattva Visishtacarita.
karena Bodhisattva Visishtacharitra merupakan pemimpin paling akhir yang muncul dari bumi. Semua dharma ini harus disampaikan kepada 4 kelompok murid di bumi ini. Aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini. Sepertinya tidak mampu menuntaskannya. Jasa kebajikan adalah sangat mendalam, makanya tak habis diungkapkan. Oleh karena itu, aku ingin mengungkapkan jasa kebajikan dari sutra ini. Sepertinya tidak mampu menuntaskannya. Masih belum selesai. Biarpun bagian depan dalam sutra ini sudah banyak diungkapkan, namun masih belum habis diungkapkan. Jasa kebajikan adalah sangat mendalam, makanya tak habis diungkapkan. Sebelumnya telah memanggil para murid semula adalah mereka yang paling awal muncul dari bumi, bersujud dan memuji kedua Tathagata. Mulai dari para bodhisattva yang paling awal muncul dari bumi. Sebenarnya itu dimulai dari murid Buddha Sakyamuni. Apakah semua orang masih ingat? Menanyakan, mereka semua datang dari mana? Sang Buddha menjawab, ini semua adalah muridku. Buddha, Anda baru saja membabarkan sutra selama 40 tahunan. Sang Buddha menjawab, tidak hanya 40 tahun lebih. Saya telah membabarkan sutra selama berkalpa-kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Apakah Anda ingat bagian sutra itu? Oleh karena itu, semua bodhisattva yang hadir di sini adalah murid Sang Buddha. Sebelumnya, telah memanggil para murid semula adalah mereka yang paling awal muncul dari bumi, bersujud dan memuji kedua Tathagata. 4 bodhisattva utama mengatupkan tangan dan menyampaikan salam. Guru mula seharusnya mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra kepada mereka. Pada saat itu, Maitreya dengan memimpin para bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga bertanya pada Buddha untuk menguraikan keraguan mereka. Tathagata belum sempat mempercayakan sutra ini, menampakkan panjangnya usia. Sampai di sini, keteladanan sudah habis disampaikan. Ditambah lagi, mereka yang muncul dari bumi juga sudah membangkitkan ikrar. Maka, Tathagata ingin mempercayakan dengan terlebih dahulu memberitahukan Visishtacharitra dan lainnya. Jadi, siapakah 2 Tathagata tersebut? Ialah Buddha Sakyamuni. Lalu, siapa lagi? Buddha Prabu Taratna. Kedua, Bhagavan. Buddha Sakyamuni. Seperti ini dan seperti ini di masa lalu. Buddha Prabu Taratna berkata, demikianlah untuk membuktikan bahwa memang seperti ini dan seperti ini. Oleh karena itu, 4 bodhisattva utama mengatupkan tangan dan menyampaikan salam. Guru mula seharusnya mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra kepada mereka. Pada mulanya, kedua Tathagata ini berada di dalam pagoda. Dan karena ada tempat duduk kosong di dalam pagoda, maka Buddha Sakyamuni duduk di sana. Maka ketika Sang Buddha sedang berkhotbah, 4 murid agung ini yang merupakan para pemimpin berdiri dan memimpin orang-orang untuk memberi salam dan penghormatan kepada Sang Buddha. Prinsip ini berasal dari etika kesusilaan. Itulah hakikat kebenaran. Sekalipun dia hanya duduk di sana, jika dia ingin meminta nasihat Sang Buddha, dia akan tetap datang untuk memberikan penghormatan. Oleh karena itu, guru mula seharusnya mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra kepada mereka. Maksudnya ialah
Saya ingin mendengarkannya dengan baik-baik. Buddha, bagaimana Anda menjelaskannya? Karena dia membawa orang bersamanya. Dia akan mendengarkan dengan sesama bagaimana dijelaskan. Sebelumnya telah memanggil para murid semula adalah mereka yang paling awal muncul dari bumi, bersujud dan memuji kedua Tathagata. 4 bodhisattva utama mengatupkan tangan dan menyampaikan salam. Guru mula seharusnya mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra kepada mereka. Pada saat itu, Maitreya dengan memimpin para bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga bertanya pada Buddha untuk menguraikan keraguan mereka. Tathagata belum sempat mempercayakan sutra ini menampakkan panjangnya usia. Sampai di sini, keteladanan sudah habis disampaikan. Ditambah lagi mereka yang muncul dari bumi juga sudah membangkitkan ikrar. Maka Tathagata ingin mempercayakan dengan terlebih dahulu memberitahukan Visista Caritra dan lainnya. Pada saat itu, Maitreya dengan memimpin para bodhisattva sebanyak butiran pasir pada 8.000 sungai Gangga bertanya pada Buddha untuk menguraikan keraguan mereka. Sebelum sang Tathagata dapat memberikan petunjuk apapun, dia mengungkapkan tentang hidupnya. Ketika pagoda muncul dari bumi, sekelompok bodhisattva datang mendengarkan perintah sang Buddha. Bagaimana seharusnya sang Buddha menjelaskan kepada mereka? Namun, sang Buddha belum berkata apa-apa. Bodhisattva Maitreya pun mulai bertanya. Buddha Sakyamuni belum memberikan instruksi apapun. Jadi, ketika Bodhisattva Maitreya keluar untuk bertanya, dalam sekejap menampakkan panjangnya usia. Jadi, ini perlu dijelaskan kembali. Jadi, bab ini dimulai lagi. Sehingga sampai di sini keteladanan sudah habis disampaikan. Keteladanan itu yang harus disampaikan. Harus disampaikan kepada semua orang. Menjadi sebuah teladan bagi kondisi lingkungan bodhisattva. Ini juga merupakan kondisi lingkungan bodhisattva Maitreya, juga seorang teladan. Visista Caritra juga seorang teladan. Manjusri juga seorang teladan. Mahapratibhana, semua ini merupakan teladan di puncak Gunung Nasar, membawa orang untuk mendengarkan Dharma, sehingga ini perlu kita pahami, ini perlu dipesankan, juga harus ada ritual yang ingin dipesankan. Buddha sangat banyak. Selanjutnya masih ada banyak dharma yang bisa disampaikan. Saudara sekalian, bodhisattva, dengarkan bodhisattva dunia harus bagaimana supaya bisa menjadi dewasa. Bodhisattva di dalam pengajaran harapan Buddha. Sekarang kita terlahir di dunia. Di dunia ada para makhluk yang menderita. Di dunia juga ada teknologi yang demikian berkembang. Transportasi membuat kita menjadi terhubung. Banyak hal yang bisa kita segera dipahami. Kalian pikirkan, bukankah ini zaman yang baik? Juga merupakan kesempatan yang baik. Pengajaran besar kita dan Sutta Teratai. Bukankah sangat dekat? Sehingga saudara sekalian, kita harus timbul rasa hormat. Senantiasa menghormati, memuji, harus lebih bersungguh hati.